Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah. Sekarang kita akan memasuki pembahasan al-awqatu al-manhiyu anis salati fiha, waktu-waktu yang dilarang salat. Nomor 1 dan nomor 2, ba'da salatil fajri hatta tartafi'a syamsu kida rumhin, wa ba'da salatil asri hatta tagruba syamsu. Yang pertama, setelah salat subuh hingga matahari meninggi, ya, setinggi tombak. Dan yang kedua, setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Dua waktu ini dilarang sholat. Satu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, nomor hadis 581, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 826, hadis dari Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'da subhi hatta tashruqa syamsu wa ba'dal asri hatta taghruba syamsu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengerjakan salat setelah salat subuh sampai atau hingga matahari terbit, dan setelah salat asar hingga matahari terbenam. Kedua, berdasarkan hadis masih riwayat Bukhari nomor 586 dan Muslim nomor 827, hadis dari Abu Sa'id beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a syamsu wala salata ba'dal asri hatta tagruba syamsu. Tidak ada salat setelah salat subuh hingga matahari meninggi, dan tidak ada salat setelah asar hingga matahari terbenam. Ini yang nomor 1 dan nomor 2. Yang ketiga, waktu zawal inda qaimi dhahirah, ya, ketiga tengah hari, ya. Yang ketiga, pada saat tengah hari itu kita tidak boleh sholat. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 831, hadisnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau berkata, salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana
anusalliya fihinna aw anakbura fihinna mautana. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami sholat dan melarang kami mengubur mayit pada 3 waktu, ya, pada 3 waktu. Hina tatlu syamsu bazigotan hatta tartafi'a. Yang pertama, ketika matahari terbit, ya, hingga matahari meninggi. Wahina yaqumu qaimu dhahirah hatta tamila syamsu. Yang kedua, ketika pertengahan hari hingga matahari condong, ya, ke sebelah barat. Wahina tadayyafa syamsu lil ghurub hatta tagrubah. Yang ketiga, ketika, ya, matahari mau terbenam, ya, mau terbenam hingga benar-benar terbenam. Nah, ini ada 3 di sini, Pak, ya, ada 3. Apa alasannya kita tidak boleh sholat pada waktu itu? Nah, ilatnya, alasannya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 832, ya, yaitu dengan sabda Nabi kepada Amr bin Abasah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Sholli sholat subhi." Lakukanlah sholat subuh. Sumaksir anis sholat hatta tatlu'a syamsu hatta tartafi'a. Lalu setelah selesai sholat subuh, berhentilah sholat, ya, berhentilah sholat. Artinya jangan sholat hingga matahari terbit dan meninggi. Nah, kenapa? Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qurnai syaitan. Karena matahari terbit berada di antara 2 tanduk setan. Wahina idzin yasjudu lahal kuffar. Pada saat itu orang-orang kafir sujud kepadanya, sujud kepada matahari. Summa sholli. Nah, setelah matahari meninggi, lalu sholatlah kamu. Fa inna sholata mahdurah mashhudah hatta yastaqila dillu birum. Lalu setelah itu, setelah matahari tadi meninggi, sholatlah. Karena sholat pada saat itu disaksikan, ya, dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat. Hatta yastaqila dillu birabhin. Sampai hingga kapan? Hingga pertengahan hari. Nah, ya, hingga pertengahan hari. Nah, kalau sudah masuk di pertengahan hari, summa aksir anis sholat. Lalu berhentilah kamu sholat. Kenapa pada saat tengah hari kita tidak boleh sholat? Hina idin tusajjaru jahannam. Karena pada saat itu neraka jahanam sedang dinyalakan. Faida akmal al-fai fasalli. Nah, kalau matahari sudah condong, ya, sudah condong ke arah barat, fasalli, maka sholatlah kamu. Fa inna sholata mashhudah mahdurah hatta tusalliyal asar. Karena sholat pada saat itu disaksikan dan dihadiri
oleh para malaikat hingga kamu melaksanakan sholat asar. Sumaksir anis sholat. Nah, setelah selesai sholat asar, kamu harus berhenti dari melaksanakan sholat hatta tagrubas syamsu, sampai matahari terbenam. Fa innaha tagrubu baina qurnai syaitan, karena ketika matahari mau terbenam itu matahari berada di antara dua tanduk setan. Wa hina idin yasjudul al kufar, pada saat itu orang-orang kafir sujud kepadanya. Nah, ini alhamdulillah ya, ilatnya, maka kita tidak boleh. Jadi supaya kita tidak tasyabuh dengan orang-orang kafir. Nah, sekarang apakah ada yang dikecualikan dari waktu-waktu yang dilarang sholat tadi? Apakah ada yang dikecualikan? Ada berapa? Ada 6 ya, ada 6 yang dikecualikan. 1, indah dohirah yaumal jum'ati. 1, Pak, pertengahan hari pada hari Jumat itu boleh ya, pada hari Jumat. Kenapa kita dibolehkan ya, dikecualikan? Kalau hari Jumat boleh sholat pada pertengahan hari sebelum masuknya waktu duhur. Fa innahu yustahabu lil mar'i at-tanafulu mutlaqan qabla sholatil jum'ati hatta yahrujal imam. Fa idza kharaja imtana'a min sholatit tatawwu'. Nah, iwan billah, dibolehkan sholat pada hari Jumat ketika pertengahan hari karena seseorang disunahkan melakukan sholat mutlak, sholat sunnah mutlak sebelum melaksanakannya sholat Jum'ah hingga imam keluar. Maksudnya ya, hingga imam naik ke atas mimbar. Kalau di kita ini imam sudah masuk naik ke atas mimbar. Nah, kalau imam sudah naik ke atas mimbar, fa idza kharaja imtana'a minas sholati tatawwu. Kalau imam sudah naik ke atas mimbar, maka kita tidak boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak tadi ya. Yang boleh sholat tahiyatul masjid. Kalau sholat tahiyatul masjid boleh, tapi yang tidak boleh itu sholat sunnah mutlak. Dari mana dalilnya? Nah, iwan fillah, dalilnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 883, bahwa Nabi SAW bersabda, la yagtasilu rajulun yaumal jum'ati fayatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahina min duhnin aw yamassu min tibi baitih thumma yakhruju fala yufarriqu bainas natain thumma yusalli ma kutibalah thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. La yagtasilu rajulun yaumal jum'ati, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat. Fayatataharu mastata'a min tuhrin, lalu dia bersuci dengan sebenar-benarnya. Wayadahinu min duhnin, dan dia memakai minyak rambut. Iya, memakai minyak rambut.
aw yamassu min tibi baiti, atau memakai parfum yang ia miliki. Nah, ini banyak sunnah kita ini kalau mau berangkat Jumat ini, mandi dulu, kemudian meminyakin rambut, kemudian memakai parfum. Summa yahruju, lalu dia keluar dari rumahnya menuju masjid. Begitu sampai di masjid, fala yufarriqu baina isnain, tidak memisahkan di antara dua orang. Paham maksudnya? Jadi kalau banyak ada di sini ada dua orang duduk berdekatan, lalu oleh kita diginiin, nah itu nggak boleh, ya nggak boleh. Itu namanya yufarriq baina isnain. Kemudian summa yusalli ma kutibalah. Nah, begitu masuk masjid, kita tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdekatan tadi, kemudian sholat semampunya, ya, lalu sholat semampunya. Nah, setelah sholat semampunya, summa yunsitu, lalu ketika khatib sudah naik ke atas mimbar dan sudah menyampaikan khutbahnya, summa yunsitu, lalu dia diam, ya, diam, yaitu apa? Ya, mendengarkan, menyimak, ya, idza takallamal imam, apabila imam sudah berbicara, sudah menyampaikan khutbahnya. Nah, ibaratlah kata Nabi, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumatil ura, kecuali dosa antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya dalil yang menunjukkan bahwa kita disunahkan sholat sunnah mutlak, Pak. Jadi yang dimaksud dengan summa yusolli ma kutibalah, kita sholat semampunya. Kita dapat berapa rakaat? Mungkin kalau kita datangnya lebih awal, lebih banyak sholatnya. Mungkin kalau datangnya belakangan, ya sedikit. Ya silakan aja, Pak, 2 rakaat salam, diri lagi, 2 rakaat salam, diri lagi, ya. Nah, sebetulnya berdasarkan hadis ini, kalau khotib masuk ke masjid itu ketika sudah mau duhur, sudah mau adzan, ya, makanya harus ada tempat untuk khotib istirahat, supaya nanti begitu datang masuk dulu ke tempat istirahat. Nah, kalau menjelang sudah mau adzan duhur baru masuk, karena langsung khatib naik ke atas mimbar, langsung azan. Ini iwan filah, ya. Jadi ada pengecualian, yaitu pada hari Jumat dibolehkan. Wa bihada qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mustadillan bihadal hadis. Oleh karena itu, ya, Imam Syafi'i punya pendapat seperti ini. Beliau berdalil dengan hadis yang tadi, dan juga beliau berdalil dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i sendiri dalam, ya, fil dalam kitab al-Um. Juga Imam al-Baihaqi pun meriwayatkannya, yaitu anna Rasulullah naha anis salati nisfan nahar hatta tajula syamsu. Nabi melarang sholat di tengah hari, ya, di pertengahan hari hingga matahari tergelincir, illa yaumal jum'ati, kecuali pada hari Jumat. Tetapi ya, sanad hadis ini adalah lemah. Nah, iwan billah, tetapi perlu dipahami, ini bukan perkara ijma, ya, mengenai, ya, sholat pada hari Jumat, ya, yaitu ketika matahari sedang berada di tengah tadi.
Dalam hal ini ulama terbagi dua pendapat. Al-awalu annahu la yukrahu sholat nisba nahar mutlaqan fil jum'ati wa ghairiha ala sawa wa huwa madhabu Malik. Nah, pendapat pertama, sholat pada waktu yaitu tengah hari itu tidak dilarang secara mutlak. Apa yang dimaksud mutlak? Baik pada hari Jumat ataupun selain hari Jumat. Berarti di hari Jumat boleh, di luar hari Jumat pun boleh. Ini adalah madhabnya Imam Malik. Apa yang menjadi dalil Imam Malik membolehkan? Hujahnya amalu ahlil Madinah. Karena penduduk Madinah melakukan hal itu. Ya, jadi bukan berdasarkan dalil hadis, tapi alasan Imam Malik membolehkan sholat pada tengah hari secara mutlak, dalilnya hujahnya amalu ahlil Madinah. Karena penduduk Madinah itu melakukannya. Kemudian penulis ini mengatakan wahwa mardud bil ahadis al mutaqaddimah. Nah, pendapat Imam Malik ini tertolak. Ya, tertolak dengan hadis yang sudah disebutkan tadi. Satu ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, annahu yukrahu salat nisban nahar mutlaqan. Kalau pendapat kedua, dilarang, ya dimakruhkan, tapi larangan ini larangan makruh. Dilarang sholat pada pertengahan hari secara mutlak, baik hari Jumat ataupun di luar hari Jumat. Ini kebalikan ya, kebalikan yang pendapat pertama. Jadi kalau pendapat kedua ini pada hari Jumat tidak boleh, di luar hari Jumat pun tidak boleh. Ini adalah madhabnya Imam Abu Hanifah. Ya, ini madhabnya Imam Abu Hanifah. Kemudian ibarat billah, mana yang rajih? Wa madhabu Syafi'i arjah. Nah, madhabnya Imam Syafi'i lah yang lebih kuat. Kalau Imam Syafi'i, kalau pada hari Jumat apa? Boleh, tapi kalau di luar hari Jumat tidak boleh. Kenapa ini yang rajih? Karena berdasarkan dalil yang tadi. Ya, berdasarkan dalil yang tadi. Nah, ini pengecualian yang pertama. Jadi karena adalah pendapat atau madhab Imam Syafi'i yang kuat, maka ya inilah yang dikecualikan itu, yaitu tengah hari pada hari Jumat. Boleh, silahkan kita sholat pada saat itu. Yang kedua yang dikecualikan, sholatu rakaatay tawaf bil baitil haram. Sholat tawaf, ya sholat 2 rakaat setelah tawaf di Masjidil Haram. Nah, itu tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Adapun dalilnya adalah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 869, riwayat Nasa'i, riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW bersabda, ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawqa bihadal bait wa shalla fi ayyi sa'atin sya'a minal laili awin nahari. Kata Nabi, wahai Bani Abdul Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun untuk tawaf ya di Baitullah ini dan untuk sholat fi ayyi sa'atin sya'a, kapan saja dia mau, minal lail awin nahar, baik di malam hari
ataupun di siang hari. Nah, berarti Pak, ya, kalau di Masjidil Haram ini tidak berlaku larangan sholat yang waktu-waktu yang tadi. Ya, karena di sini adalah Nabi SAW menyebutkan ya fi ais sa'atin sya'a. Jadi kapan saja mereka mau tawaf, kapan saja mereka mau sholat setelah tawaf itu, ya, minal lail awin nahar, baik malam ataupun siang, diperbolehkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, qadaul fawaid fi awqatin nahyi, mengkodok sholat-sholat yang tertinggal pada waktu-waktu yang terlarang. Maksudnya apa ya? Contohnya, tadi kan tidak boleh sholat ya setelah sholat asar banyak. Bagaimana ya kalau umpamanya kita ya belum sholat duhur, kita tidur Pak, kita tidur banyakan ya. Nah, bangun-bangun pas matahari mau terbenam. Nah, sedangkan matahari mau terbenam ini adalah dilarang sholat. Sedangkan kita tertinggal sholat duhur, bolehkah sholat duhur pada saat itu? Nah, di sini ikhwan fillah ya, ulama ada perbedaan pendapat menjadi dua pendapat. Al-awalu la yajuz fi awqatin nahyi, tidak boleh mengkodok sholat yang tertinggal karena lupa atau karena tertidur, tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang. Pendapat siapa ini? Ini adalah madhabnya Imam Abu Hanifah wa ashabur ra'i. Apa dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan yang sepaham dengan beliau? Satu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lama nama anis sholatis subhi hatta tola'atis syamsu akharaha hatta biyaddatis syamsu. Satu ya, yang dipakai dalil tidak boleh mengqadha sholat pada waktu yang dilarang tadi, karena ketika Nabi tertidur ya, tertidur sehingga belum sholat subuh, dan Nabi bangun-bangunnya itu setelah matahari meninggi. Nah, ketika Nabi bangun dan para sahabat semuanya bangun, sedangkan matahari sudah tinggi, itu ya, hatta tola'atis syamsu di sini. Nah, pas bangunnya itu adalah ketika matahari terbit. Ya, ketika matahari terbit. Ahoroha, Nabi menundanya. Ya, Nabi menundanya, tidak langsung begitu bangun pada saat matahari terbit, Nabi tidak langsung sholat, tapi ahoroha, Nabi mengakhirkan, menunda sholat subuhnya hatta biyadot isyamsu, hingga matahari memutih, artinya hingga matahari meninggi. Ini dalil pertama. Dalil kedua, anaha sholatun ya palam tazud fi hadhil awqat ya karena wafil, walaupun itu qadha, itu juga kan tetap sholat ya, walaupun itu adalah sholatnya sholat qadha, itu kan tetap yang namanya sholat. Nah, karena namanya sholat juga, maka tidak boleh dilakukan pada waktu yang dilarang. Ketiga, ma'ruwiya an Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Dalil ketiga yang dipakai oleh kelompok pertama ini, apa yang diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu an, anahu nama bidaliyah fastayqadha inda ghurubis syamsi pantadara hatta gobatis syamsu summa sholaha. Sesungguhnya Abu Bakrah itu ya, beliau tidur di dekat aliran air
hatta tola'a pastai kodo indah gurubi samsi. Nah, beliau bangun ketika matahari ya mau terbenam. Ya, ketika matahari mau terbenam. Pantadoro. Sehingga beliau menunggu dulu hatta gobatis syamsu, sehingga matahari benar-benar terbenam. Nah, setelah matahari benar-benar terbenam, summa sholaha, lalu beliau melakukan sholat. Kemudian dalil keempat, apa yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah, anna ya ibnahu nama hatta tola'a qarnus syamsi. Nah, anaknya Ka'ab bin Ujrah itu tidur hingga ya tanduk matahari itu adalah muncul, artinya hingga matahari terbit. Nah, ketika anaknya bangun pas matahari terbit, fa ajlasahu, lalu ya Ka'ab bin Ujrah ini mendudukan anaknya, tidak langsung disuruh sholat. Nah, kemudian falamma anta'alat isyamsu qala lahu sholli al-an. Nah, ketika matahari sudah meninggi, baru Ka'ab bin Ujrah berkata kepada anaknya, sholatlah kamu sekarang. Nah, inilah ya yang dipakai dalil oleh kelompok pertama bahwa pada waktu yang dilarang tadi tidak boleh ya melakukan sholat qada tadi. Pendapat kedua, boleh ya, boleh mengqada sholat yang tertinggal pada waktu yang dilarang tadi, boleh. Ini madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Syafi'i, dan madhabnya Imam Ahmad. Dan ini tiga ya. Jadi di antara ulama yang empat hanya Imam Abu Hanifah yang berbeda. Adapun Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahkan mayoritas sahabat dan tabi'in membolehkan mengqada sholat pada waktu yang terlarang. Dalilnya apa? Satu, dalilnya ya hadis yang sudah disebutkan tadi, yaitu manama an sholatin aw nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dalik. Ini sudah sering hadis ini dibawakan sebelumnya. Barang siapa ya yang tidur atau lupa, ya yang tidur atau lupa melakukan sholat, hendaklah ia sholat apabila ia mengingatnya. Ya, apabila ia mengingatnya. Tidak ada kifarat kecuali itu. Ya, kecuali itu. Kemudian dalil kedua, yaitu hadis Muslim dan yang lainnya, hadis dari Abu Qatadah marfu'an, innamat tafrid fil yaqdah ala man lam yusalli salat hatta yaji'a waqtul ukhra. Sesungguhnya yang termasuk ya mengabaikan salat, yang termasuk melalaikan salat adalah orang yang sadar, artinya tidak tidur, tetapi dia tidak melakukan sholat sampai datanglah waktu sholat berikutnya. Itu yang termasuk melalaikan. Adapun kalau tidur tidak termasuk melalaikan sholat, lupa tidak termasuk melalaikan sholat. Lalu kata Nabi, paman fa'ala dalik, barang siapa ya yang lupa atau tidur, fal yusalliha hina yantabih laha, hendaklah dia melakukan sholat ketika dia bangun atau ketika dia mengingatnya. Nah, di sini ya, di sini adalah di dalam dua hadis ini, al amru bisolah hina dakaroha awil istiqod laha min goiri istinain li awqatin nahyi. Dalam dua hadis ini Nabi memerintahkan untuk sholat yang tertinggal tadi ya ketika dia ingat atau ketika dia bangun.
Di sini Nabi tidak mengecualikan banyak. Hendaklah dia sholat ketika mengingatnya, kecuali kalau ingatnya pada waktu yang terlarang. Nabi tidak mengatakan begitu. Berarti ya, dua hadis ini adalah kapan saja kita bangun dari tidur, kapan saja kita ingat belum sholat, maka pada saat itu juga harus dilakukan. Nah, kemudian dari dua pendapat ini, mana yang lebih rajih? Maka yang lebih rajih adalah pendapat yang kedua ini. Jadi boleh ya melaksanakan sholat yang tertinggal pada waktu yang dilarang. Adapun kalau tadi hadis yang dipakai dalil oleh Imam Abu Hanifah bahwa Nabi menunda sholatnya, ya itu bukan berkaitan dengan waktu, tapi Nabi menunda sholatnya itu berkaitannya itu dengan tempat. Kenapa? Karena ya, nah di situ dijelaskan sebut ini bahwa bayana annal ilah anahu makanu hadara fihi syaitan. Nabi menjelaskan begitu mereka bangun tidak langsung sholat, bahkan Nabi pindah dulu, ya pindah tempatnya, dan Nabi menyebutkan bahwa ini adalah tempat yang didatangi oleh setan. Ya, didatangi oleh setan. Jadi faja'al al-mani minas salat al-makan la zaman. Ya, jadi Nabi hanya tidak melakukan sholat ya saat bangun itu bukan karena bangunnya pas matahari terbit, tapi karena di situ adalah tempat dihadiri oleh setan, didatangi oleh setan, maka Nabi berpindah. Paham ya? Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, qada sunan rawatib biwaqtin nahyi. Boleh mengqada salat rawatib pada waktu yang terlarang. Ya, yang terlarang. Umpamanya apa ya? Bapak biasanya suka salat qobla subuh atau disebut juga salat fajar. Tapi begitu masuk masjid tidak keburu, ya karena sekarang kan sudah pakai waktu ya. Wah, ini tinggal 1 menit lagi nih. Nah, 1 menit tidak cukup, hanya kita tidak sholat qobla subuh. Nah, boleh begitu nanti setelah selesai sholat subuh boleh dilakukan. Itu namanya ya qada sunani rawatib fi awqatin nahyi. Dalilnya apa? Satu dalilnya nih, hadis dari Ummu Salamah, anha ra'at an-nabiy sallallahu yusalli rak'atain ba'dal asri. Bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau melihat Nabi sholat 2 rakaat sesudah asar. Fasa'alathu an dalik. Lalu Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, ya bertanya, ini sholat apa ini? Nah, ketika Nabi ditanya oleh Ummu Salamah, ini sholat apa? Kenapa Ummu Salamah bertanya kira-kira? Karena kata Nabi tidak ada sholat sesudah asar, tapi kok Nabi sholat, makanya Ummu Salamah bertanya, ini sholat apa? Lalu Nabi bersabda, ya binta Abi Umayyah, sa'alti ani rak'atain ba'dal asri fa innahu atani unasun min bani Abdul Qais pasagoluni ani rak'atain allatain ba'da duhri fahuma hatani. Kata Nabi, wahai putri Abu Umayyah, Anda bertanya tentang 2 rakaat sholat sesudah asar. Sesungguhnya tadi ada beberapa orang dari Bani Abdul Qais datang kepadaku, lalu mereka menyibukkanku. Aku tuh sibuk ya melayani tamu, menerima tamu, sehingga aku tidak sempat sholat ba'da duhur. Nah, barusan yang 2 rakaat itulah sholat ba'da duhur. Nah, jelas Pak,
di sini Nabi mengkodok sholat ba'da duhurnya itu dikodonya setelah asar. Padahal ya setelah asar tidak ada sholat. Itu satu. Dalil kedua, Maruwiya an Qais bin Amr. Apa yang diriwayatkan dari Qais bin Amr? Qal, dia berkata, Ro'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana usolli rakaatayil fajri ba'da sholatil fajri. Nih, kata beliau, Nabi melihat aku melakukan sholat 2 rakaat setelah selesai sholat subuh. Paham ya? Jadi Qais bin Amr ini ya setelah selesai sholat subuh bersama Rasulullah SAW, lalu dia sholat lagi 2 rakaat. Faqala, lalu Nabi bertanya, mahatani rakaatani ya Qais. Nah, setelah Qais itu selesai sholat, wahai Qais, sholat apa yang 2 rakaat ini? Ya, sholat apa yang 2 rakaat ini? Qultu, saya menjawab, ya Rasulullah, lam akun sholaitu rakaatayil fajri. Ya, tadi aku tidak sempat sholat 2 rakaat fajar atau sebelum subuh. Jadi yang barusan itu aku sholat qobla subuh, cuma dilaksanakannya setelah selesai sholat subuh. Qala, lalu Qais bin Amr berkata, fasakata anhu, Nabi diam, tidak berkomentar. Ya, Nabi diam, tidak berkomentar. Nah, kalau tidak berkomentar berarti apa? Berarti Nabi setuju. Ini disebutnya sunnah takririyah. Nah, ini apa ya? Sekali lagi, jadi kalau kita sholat rawatib ya, rawatibnya tapi rawatib yang muakkadah, itu pun bisa diqadha ya kalau kita sudah rutin melakukannya. Tapi kalau gitu mah kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, ya ngapain diqadha? Ada waktu aja enggak. Sekali lagi, jadi yang diqadha itu kalau kita sudah rutin tidak pernah tertinggal sholat rawatib. Ya, sholat rawatib tidak pernah tertinggal. Nah, kalau satu saat umpamanya ya kita tertinggal tidak sempat melaksanakannya, maka boleh diqadha. Ini ya yang keempat. Yang kelima, sholat jenazah. Ya, sholat jenazah setelah subuh dan setelah asar. Nah, iwan billah, ajma al ulama ala jawazi sholati alal janazati ba'da sholati subhi wal asar. Para ulama sudah sepakat bolehnya sholat jenazah setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Ini ijma. Nah, yang diihtilafkan, yang diperselisihkan mana? Yang diperselisihkan sholat jenazah ketika matahari mau terbenam dan ketika matahari terbit. Paham? Ulang ya, kan habis asar mah panjang Pak. Kalau sekarang banyak kan asarnya sekarang kurang lebih jam 3 ya. Nah, kemudian kita sholat setengah 4 kan masih habis asar juga. Nah, setengah 4 kan matahari belum terbenam, masih meninggi. Nah, kalau kita sholat jenazahnya setengah 4, jam 4, setengah 5, jam 5, nah itu masih sepakat seluruh ulama boleh. Bagaimana kalau mensolatkan jenazahnya pas mataharinya mau terbenam? Ya, pas matahari mau terbenam atau pas matahari terbit. Ini ihtilaf. Ya, ini ihtilaf. Terbagi 2 pendapat. Pendapat pertama, la tazuju sholatul zanajah fi hadhil awqatis salasah. Tidak boleh sholat jenazah pada 3 waktu yang disebutkan tadi Pak. 3 waktu itu apa? Bukan. 1 ketika matahari
terbit, yang kedua ketika tengah hari, yang ketiga ketika matahari mau terbenam. Ini tidak boleh walaupun sholat jenazah. Ya, ini adalah madhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, wa aksaru ahli ilm, dan mayoritas para ulama tidak boleh. Ya, ini berdasarkan hadis dari Uqbah bin Amir yang tadi yang Nabi menyebutkan, ya, Nabi melarang kita tidak boleh sholat dan mengubur mayit pada 3 waktu. Nah, masuk ya. Nah, tanggung satu lagi. Sedangkan pendapat yang kedua, sholat jenazah, ya, fi jami' awqatin nahyi, boleh. Ya, boleh sholat jenazah ini, termasuk pada saat matahari mau terbenam atau matahari terbit. Ini boleh pendapat kedua. Lalu kesimpulannya, mana pendapat yang kuat? Pendapat yang kuat adalah tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dilarang sholat. Makanya Bapak ya, sholat jenazah saja yang hukumnya fardu kifayah sudah tidak boleh. Maka Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Iqtida ila Shiratil Mustaqim min Ashabil Jahim, 2 waktu ini terutama, kalau Bapak masuk masjid, ya, pas matahari mau terbenam, tidak boleh sholat tahiyatul masjid. Kurang lebih itu 10 menit menjelang maghrib, tidak boleh. Ya, begitu juga kadang-kadang banyak orang yang sholat syuruk, begitu net syuruk langsung sholat, haram, nggak boleh. Ya, jadi kita sholat syuruk itu harus ada jedah. Dalam kitab, ya, Syarah Riyadhus Shalihin, dalam fatwa Lajnah Daimah dijelaskan jedah setelah terbit matahari dengan sholat syuruk itu paling tidak 15 menit jedahnya. Begitu ya. Kenapa tidak boleh sholat pada saat itu? Tasyabuh dengan orang-orang kafir karena mereka sujud menyembah matahari. Oke, wafilah ya. Nah, sampai di sini insya Allah kita tinggal nanti, ya, sholat-sholat yang ada sebab. Nanti insya Allah kita masuk ke dalam bab azan dan bab iqomah, ya, untuk seterusnya. Ya, silakan untuk mengumandangkan adzan dulu. Ya, nanti mungkin kalau ada pertanyaan biasa setelah adzan. Okay. Sebelum ada pertanyaan, mungkin karena satu lagi saya simpulkan. Nah, yang keenam itu Pak, yang dibolehkan adalah sholat yang ada sebab, seperti tahiyatul masjid, ya, atau sunanul wudu, kita sholat setelah berwudu, atau wasolatul kusuf, banyak ya, sholat gerhana, ya, dan sholat-sholat yang ada sebab lainnya. Jadi kesimpulannya, kalau sholat tahiyatul masjid, sholat ba'da wudu, atau sholat gerhana, kalau, ya, setelah asar atau setelah subuh itu boleh, ya, boleh karena ada sebab. Tapi ketika matahari terbit dan ketika matahari mau terbenam tetap tidak boleh. Alasan Syekhul Islam karena kalau sholat pada 2 waktu tadi itu adalah elatnya kita tasyabuh, menyerupai orang kafir yang mereka sujud menyembah matahari, walaupun kita tidak ada niat untuk menyerupai mereka. Sedangkan tasyabuh ini hukumnya adalah haram. Sedangkan sholat tahiyatul masjid ini hukumnya sunnah. Yang sunnah tidak bisa mengalahkan yang haram. Ya, yang bisa mengalahkan yang haram adalah perkara wajib. Ini penjelasan beliau dalam kitab Al-Iqtida ala Shiratil Mustaqim min Ashabil Jahim. Nah, oleh karena itu ya, kalau pas matahari mau terbenam atau matahari terbit, kita tidak boleh sholat. Itu kesimpulannya. Nah, sehingga insya Allah 2 pekan yang akan kita yang akan datang, kita akan membahas tentang adzan dan iqomah. Barangkali ada pertanyaan, ya, ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyikapi fenomena yang ada masalah di Jakarta mengenai masalah sholat sunat. Jadi sering ini
kita dianjurkan untuk datang lebih awal supaya mendapatkan saf yang pertama. Saf yang pertama ini saya katakan ini VIP, Pak. Masya Allah, yang pertama sampai Nabi menyebutkan law ya'lamuna ma fin nida wasafil awal, ya, seandainya mereka tahu pahala azan dan pahala saf pertama lalu tidak mendapatkannya kecuali harus ada undian, niscaya mereka bakal mengadakan undian. Satu. Apa diantara keutamaannya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil ula. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang ada pada saf yang pertama. Ya, jadi tartibnya kita penuhi dulu saf yang pertama. Kalau saf yang pertama sudah penuh, baru saf yang kedua. Terus begitu. Jangan dulu kita mengisi saf di belakang kalau di depan belum penuh. Nih, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi menyebutkan, nanti dalam bab berjamaah akan saya jelaskan hadisnya. Siapa yang selalu milih di belakang, padahal dia punya kesempatan untuk di depan, seandainya masuk surga bakal dibelakangkan masuk surganya. Ya, bakal dibelakangkan masuk surganya seandainya masuk surga juga. Nah, makanya Bapak, ya, kalau kita punya kesempatan untuk mendapatkan saf depan, Masya Allah, tidak maukah kita mendapat sholawat dari Allah? Tidak maukah kita mendapat sholawat dari malaikat? Ya, ini keutamaannya. Jadi kita, ya, setelah sholat itu kita tetap penuhi dulu saf depan. Walaupun kita sholat tahiyatul masjid, depan dulu. Nah, kalau sudah penuh, belakang. Udah penuh, berikutnya. Begitulah tartibnya. Ya, insya Allah lebih lengkapnya nanti kita dalam pembahasan bab sholat berjamaah, insya Allah. Ya, sudah cukup. Ya. Ini tadi udah dijawab sih sebenarnya masalah sholat tahiyatul masjid dengan di waktu yang dilakukan dan hadis juga misalnya jangan masuk masjid duduk-duduk kecuali sholat tahiyatul masjid tadi. Ini istilah mungkin ya, tapi ada saya dengar tuh di waktu itu dibolehkan tapi udah terjawab ya. Ini yang pertanyaan yang selanjutnya adalah jadi terkait sama sunnah rawatib. Kalau Nabi contohkan ini nanti tidak terasa untuk kodok dari sunnah rawatib dari zuhur dan asar. Dari zuhur dikerjakan tidak terasa. Kemudian sahabat tadi mengerjakan qobliyah subuh itu di istilah dalam subuhnya. Dengan itu jauh dari waktu terlarangnya saat matahari terbit dan pada pertemuan dasar. Iya. Jika waktu tadi itu mengkodok sunnah rawatib itu di waktu dari matahari terbit dan pada pertemuan dasar, boleh juga kepada larangan. Yang pertama. Dan yang kedua tadi yang tentang rawatib, kan tadi ada hadis bahwa jamaah masuk Rasulullah kan suruh sholat di masjid. Jadi yang kalau dulu sebelum bermasjid sementara rawatib sudah dimulai. Itu kondisi khutbah saat itu tetap menjalankan khutbahnya atau diam sejenak sampai dia selesai sholat. Kalau bingung kan kita khutbah ada sholat ganggu kan ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ya, saya awalnya memang lebih cenderung kepada yang membolehkan. Dan ya, tapi setelah saya baca kitab Al-Iqtida ila Siratil Mustaqim min Ashabil Jahim, itu dijelaskan dulu tadi elatnya. Ya, kita tidak boleh pada matahari terbit ataupun matahari terbenam karena tasabuh. Jadi tasabuh itu hukumnya haram. Tidak ada yang bisa mengalahkan haram kecuali perkara wajib. Itu yang lebih kuat, ya. Nah, kalau tadi adalah mengkodok ya wajib saja atau sholat jenazah saja, banyak yang hukumnya wajib terlarang, apalagi mengkodok sholat rawatib. Kan sholat rawatib hukumnya adalah sunnah, ya. Nah, sunnah. Nah, kemudian apa tadi? Khatib, ya. Nah, sebetulnya karena itu adalah hadisnya sudah jelas sahih dan tidak ada keterangan ketika Nabi ada melihat sahabat yang datang kemudian dia duduk dan Nabi bertanya, ya hal sholaita, sudahkah kamu sholat? Jawabannya lah, kum
Salat ya, salatlah 2 rakaat. Itu tidak dijelaskan apakah Nabi itu berhenti dulu khutbahnya, tidak. Betul ya? Nah, ya kalau hanya khutbah ya lanjutkan saja. Dan Nabi menyuruhnya juga salatnya itu adalah khafifatain. Ringan salatnya. Nah, ringan bukan berarti tidak tertib, tidak tumaninah. Ya, tetap tumaninah tapi salatnya ringan. Bacaan suratnya yang pendek sajalah. Banyakan wal asri, ina atau ina gitu kan ya. Jangan sholat tahiyatul masjid imam sedang khotib, surat yang dibacanya panjang gitu kan ya, jangan. Jadi Nabi memerintahkan itu sholatnya juga khafifatain. Jadi nah karena tidak ada keterangan bahwa Nabi berhenti ya dari khutbahnya ya, makanya kita tetap saja lanjutkan khutbah, gak apa-apa ya. Kalau yang sholat dia tetap adalah sholat gitu ya, sholat. Nah, ini adalah memang ada orang yang mengatakan kan mendengarkan khutbah itu wajib, gitu kan ya. Nah, kenapa sholat? Ini adalah ada nas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ya kalau orang yang wajib mendengarkan khutbah itu berarti bagi orang yang di luar, orang yang baru datang ke masjid. Adapun kalau orang yang baru datang tetap dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid, karena ini dalilnya hadisnya sahih, hadisnya Bukhari ini kan ya, yang apa yang menyuruh sholat bagi orang yang belum sholat tahiyatul masjid ya, wallahu alam. Nah ini ya insyaallah iwan fillah, karena ini fikih ini masih luas ya, kita baru ini belum, nanti baru masuki bab azan dan iqomah. Kenapa? Walaupun kita sudah biasa, tapi kita harus tahu Pak, nanti ada kesalahan-kesalahan orang yang azan, kesalahan-kesalahan orang yang mendengarkan azan, juga ada kesalahan-kesalahannya. Ini adalah perlu kita paham. Ya, sampai di sini mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna